Ini saya tanpa merubah levelnya, saya tanpa merubah gain. Saya lihat noise-nya masih di bawah minus 53, amazing. Halo Sobat Tekno, kita ketemu lagi di channel Om Tekno dengan saya Aris. Dan sesuai janji saya kemarin, saya akan mereview satu mikrofon. Bukan yang ini AT2035. Mikrofon condenser, lebih tepatnya pensil microphone condenser. Serinya ISK CM20. Awalnya, saya bukan ingin membeli mikrofon ISK CM20 ini, tapi yang saya incar adalah mikrofon pensil bikinan Rusia, yaitu Octava MK012. Tapi sayang sekali, di tahun 2021 ini, mikrofon Octava MK012 itu sangat langka. Saya berusaha untuk mencarinya di pasaran Indonesia, tapi tidak ada satupun yang jual. Lalu di Singapura juga nggak ada yang jual. Yang ada hanya di websitenya Octava sendiri di Rusia, dan juga Octava USA. Ada Octava USA. Ada yang jual di marketplace seperti Amazon, Thomann, eBay, tapi saya cek mereka tidak memiliki stok. Memang effortnya cukup besar untuk memiliki Octava MK012, dan karena sulit untuk mencari, saya coba mencari-cari alternatif dari Octava MK012 itu. Dan tak disangka-sangka, justru saya nemu review mengenai mikrofon yang harganya sangat murah. Bikinan ISK, ada dua macam sebenarnya. ISK Little Gem, dan juga ISK CM20. Apa bedanya ISK Little Gem dan ISK CM20? Sebenarnya ISK CM20 ini adalah ISK Little Gem yang menggunakan salah satu dari 3 diafragma yang disertakan kalau kita membeli ISK Little Gem. Karena kalau kita membeli ISK Little Gem, itu akan diberikan 3 diafragma, yaitu yang pertama cardioid, hypercardioid, dan omnidirectional. Sedangkan yang CM20 itu adalah ISK Little Gem dengan diafragma hypercardioid. Artinya hypercardioid itu lebih terarah, directional ya. Bukan omnidirectional tapi directional. Dan biasanya mestinya itu agak lebar, tidak seperti shotgun microphone. Tapi dari reviewnya saya cukup puas mendengarkan review-review dari teman-teman di YouTube. Suaranya cukup baik untuk merespons frekuensi rendah, frekuensi tengah, maupun frekuensi tingginya. Memang yang namanya suara itu selalu ada pro kontra ya. Tergantung dari suara yang bicara juga atau sumber suaranya. Kalau saya kan cenderungnya cempreng ya. Cempreng. Sebenarnya lebih banyak sengau. Banyak sengau, mid-nya itu banyak. High frekuensinya kurang, low-nya juga kurang. Ya, cempreng sih. Kan ada yang suaranya cukup broadcast friendly gitu. Kalau dulu itu siapa namanya? Pak Sambas. Kalian pasti tidak tahu. Pak Sambas itu penyiar TVRI dan RRI yang menyiarkan acara-acara olahraga. Mungkin yang agak kesini ada namanya Maxo Pakua yang setelah jadi anchor, setelah jadi penyiar TV, dia beralih ke politik menjadi anggota DPR. Seperti itu suaranya. Tapi saya bukan seperti itu. Suara saya tidak broadcast friendly, tidak voice over friendly. Kalaupun saya jadi voice over artist, mungkin ngisi suara-suara yang cempreng, penjahat, atau yang nggak begitu butuh karakter yang ngebass atau yang hi-fi, yang dari low frekuensinya ada, mid-nya ada, dan
crispy-nya ada, crisp-nya ada. Ngebass, presence, dan renyah. Sedangkan saya cuma banyak di mid-tone saja, banyak cemprengnya. Oke, balik lagi. Si CM20 ini, ISK CM20 ini, seperti apa wujudnya? Kita unboxing lah sama-sama. Ini adalah kemasan yang sangat sederhana. Ini unboxingnya sesimpel ini. Hanya ada kardus putih yang ada tulisannya ISK CM20 seperti ini ya. Lalu di dalamnya hanya ada, bukan hanya lah, ada seperti ini. Ada dompet nuansa kulit ya. Dompet nuansa kulit. CM20-nya ada di sini, nanti saya buka. Lalu ada mounting. Mount untuk pensil mikrofon ISK CM20 itu. Lalu ada windshield. Windshield atau pop filter kalian bilangnya? Ya, spons lah. Spons. Oke, sekarang kita lihat mikrofonnya. Ini lakone ini. Tokoh utamanya kan ini. Kita buka sama-sama. Nah, ini dia. ISK CM20. Ini di bagian N-nya, bagian ujungnya yang tempat kita berbicara. Karena mikrofon pensil ini bukan side address, tapi end address atau front address. Jadi istilahnya kalau bicara dari samping ini adalah, kalau bicara dari samping ini istilahnya side address. Kalau bicara dari depannya begini, ini namanya end address atau front address. ISK ini front address atau end address. Kita mau pasang mountingnya, tapi butuh yang namanya adapter dari 5/8 ke 3/8. Adapternya seperti ini ya. Adapternya seperti ini, dalamnya 3/8, luarnya 5/8. Kita pasang di dudukannya. Sesimpel itu. Kita pasang mikrofonnya. Oh ya, tadi belum saya tunjukin ya. Ini bagian pantatnya. Portnya XLR. Oke, saya sudah connect ke Focusrite Scarlett 2i2. Saya tinggal colok saja di sini, lalu nyalakan, putar volumenya ke kanan dan tekan rekam. Cek. Ini AT2035, ini saya set di jam 3, seperti ini suaranya ya. AT2035 ada di channel 2 dan si ISK ini ada di channel 1. Muka saya buram nggak apa-apa ya, karena tokohnya kan mikrofonnya. Ini ISK 20, tuker kan? ISK CM20 ini sudah saya pasang di channel 1 di posisi jam 3 juga. Saya akan naikkan AT2035 ini. Dan saya sisakan ISK ini saja, ketinggian rupanya. Kita coba turunkan, disesuaikan dengan posisi mulut saya. Oke, ini saya sudah berada di depan ISK CM20 ini, dan suara yang terdengar sekarang ini adalah suara dari ISK CM20 dengan posisi perekaman di jam 3. Pertama kita akan coba plosifnya seperti apa. Kita coba dengan jarak 1 jengkal, mungkin sekitar 15 cm. Di jam 3 kita coba plosifnya seperti apa. Papa beli bebek, lalu pulang beli bensin. Seperti ini plosifnya yang mungkin kedengaran. Lalu kita akan coba kalau kita pasang windshield. Katanya masang windshield itu tidak boleh terlalu mentok, supaya ada jarak antara
spons dengan membran supaya tidak ada yang tembus udaranya. Sekarang saya coba lagi tes explosifnya dengan jarak yang sama. Papa beli bebek lalu pulang beli bensin. Seperti itu kalau kita menggunakan windshield. Lalu kita coba bagaimana suaranya kalau kita pukul mikrofonnya. Ini di bodinya, lalu di tiangnya. Ini di tiangnya. Bagaimana kalau saya pukul mejanya? Memang untuk rejecting body, kemudian tiang, kemudian meja, tentu saja tidak bagus. Tidak sebagus mikrofon yang menggunakan shock mount. Shock mount itu mounting yang ada bagian seperti karet-karet yang mengikat itu supaya kalau ada getaran dari bagian yang memegang mic, misalnya tiangnya atau boom armnya, itu tidak sampai ke mic-nya. Tapi karena ini desain yang sangat simple, sangat mudah untuk portable, jadi desain seperti ini pun menurut saya sudah cukup. Oke, sekarang kita coba off-axis rejection-nya. Kalau saya bicara dari samping, dari belakang, dan juga dari depannya, perbedaannya seperti apa? Ini saya bicara dari depan, seperti ini suaranya. Kalau saya bicara dari samping, 90 derajat dari samping, seperti ini suaranya. Lalu saya bicara dari belakangnya. Kalau saya bicara dari belakang, seperti ini suaranya. Saya bicara dari samping satunya, seperti ini suaranya. Lalu saya bicara dengan jarak 10 cm, seperti ini suaranya. 40 cm, seperti ini suaranya. 60 cm, seperti ini suaranya. Jadi seperti ini suara yang dihasilkan oleh ISK CM20 pada jam 3 tanpa menggunakan FET-M. Lalu kita akan coba. ISK CM20 ini menggunakan FET-M DX. Kita coba buka sama-sama. Seperti ini, FET-M DX. Kita keluarkan dari cangkangnya. Ini FET-M DX buatan dari Om Tekno. Kalau ada yang belum tahu belinya di mana, ini belinya di Tokopedia, Shopee maupun di Bukalapak. Oke, saya coba pasang langsung di pantatnya, pantat. Saya coba pasang langsung di belakang dari ISK CM20 ini. Saya akan cabut, langsung pasang supaya kalian bisa lihat perbedaannya tanpa ada setting apapun. Jadi tadi tidak berfungsi karena saya salah mengambil. Tadi saya mengambil FET-M DX, bukan FET-M CX, karena FET-M DX ini untuk dynamic, sedangkan FET-M CX ini untuk condenser. Jadi sekarang saya akan pasang FET-M CX. Kita buka cangkangnya. Seperti ini FET-M-nya. Kalian yang belum tahu, ini belinya di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Jangan datang ke sini. Oke, saya langsung pasang saja. Cabut-cabut pasang aja. Lagi kabelnya. Oke. Dan ini tetap posisi gain di Focusrite Scarlett 2i2 tetap berada di posisi jam 3. Jam 3, teman-teman. Dengan jarak tetap
1 jengkal dari mikrofon ISK CM20 ini. Perbedaannya kelihatan sekali, perbedaannya sangat nyata. Saya lihat gain di alat perekam di Adobe Audition juga sangat jauh bergeser ke atas. Begitu juga kalau saya lihat di audio profile-nya, di waveform-nya, sangat jauh lebih besar. Jadi ini yang didapat setelah menggunakan FatMCX, dan saya harus turunkan ke jam 1. Ini sekarang posisinya berada di jam 1. Saya kira dengan posisi di jam 1 ini akan jauh lebih bersih suaranya. Kalau saya lihat di Adobe Audition, noise-nya sekarang berada di minus 58, minus 57. Jadi sangat jauh lebih silent, sangat jauh lebih sunyi, lebih sepi, lebih low noise. Jadi ini hasilnya kalau kita menggunakan ISK CM, kameranya di situ. Jadi seperti ini kalau kita menggunakan ISK CM20 dengan menggunakan FatMCX sebagai gain lifter atau boosternya. Kalian bisa bedakan noise-nya, kualitas suaranya, dan ini yang bisa kita dapat. Dan menurut saya ini sangat layak untuk dijadikan mikrofon podcast. Misalnya saya tempatkan di sini, lalu pembicaranya jaraknya bisa 40 cm sampai dengan setengah meter seperti ini. Lalu gain bisa diposisikan di jam 3 seperti ini. Jadi dengan jam 3 suaranya seperti ini. Kalau pembicaranya orang yang bicara dengan jarak 50 cm seperti ini masih bisa terdengar dengan baik, artinya mikrofon ini layak untuk dijadikan indoor microphone untuk voice, bukan hanya untuk instrumen musik. Karena banyak yang menggunakan pensil microphone ini untuk hi-hat, untuk cymbal, untuk piano, untuk alat-alat musik yang tidak membutuhkan very low frequency. Bukan untuk kick, bukan untuk alat-alat musik yang banyak mereproduksi suara bass atau low frequency. Tapi menurut saya untuk vokal ini sudah sangat cukup, terutama untuk entry level, karena dengan mikrofon ini kita sudah bisa memproduksi suara yang layak, yang cukup baik. Jadi itu tadi hasil rekaman dari ISK CM20. Apakah comparable dengan AT2035 yang ada di samping saya ini? Saya tunggu komentar kalian. Apakah mikrofon dengan harga 360.000 ini layak disandingkan dengan AT2035 yang harganya hampir 2 juta? Sampai jumpa di video berikutnya.